Ka'alam yasma'ha. Dia mendengarkan Al-Quran, tapi seolah-olah dia itu adalah tidak mendengarkan Al-Quran. Tidak mau memperhatikan Al-Quran. Tidak mau mendengarkan Al-Quran. La yasma'ha. Ka'anna fi udhunai waqra. Seolah-olah telinganya itu adalah tuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'duh. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dalam keadaan Islam, kita masih dalam keadaan iman, dan kita masih mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah dengan nikmat-nikmat ini semua kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pengkajian tentang nilai-nilai di dalam surat Luqman. Pada minggu yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang-orang yang bisa memanfaatkan, orang-orang yang bisa mengamalkan isi Al-Quran hanyalah orang-orang yang muhsinin, hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dimaksud dengan muhsinin itu? Allah menjelaskan dalam ayatnya, alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ada 3 asas pokok. Orang itu bisa dikatakan beriman kepada Allah dan dikatakan muhsinin. Yang pertama adalah alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang yang melaksanakan atau mendirikan sholat. Ini sebagai unsur yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Karena standar orang itu dikatakan baik atau tidak baik adalah kita lihat bagaimana cara melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana hasil orang dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau kita ingin menjadi orang muhsinin, maka kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sakit kita tetap sholat, dalam keadaan kita bepergian kita tetap sholat, dalam keadaan apapun kita tetap melaksanakan sholat. Dan Allah telah memberikan beberapa keringanan atau rukhsah kepada kita dalam menjalankan sholat. Kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, Allah pun membolehkan kita sholat dengan duduk. Kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan duduk, kita bisa berbaring. Dan kalau sholat itu tidak bisa dilakukan dengan berbaring, kita pun bisa melakukan dengan isyarat. Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah sholat itu. Maka ketika kita mempunyai anak, maka anak kita umur 6 tahun harus sudah kita didik untuk menjalankan sholat. Dan kalau ada anak kita yang sudah umur 10 tahun, kita perintahkan sholat. Kalau tidak mau melaksanakannya, maka orang itu boleh dipukul. Ini menunjukkan sekali lagi betapa pentingnya sholat. Jadi sholat itu adalah merupakan suatu standar.
merupakan suatu ukuran kebaikan seseorang. Karena dengan sholat itu Allah berfirman, tanha anil fahsya'i wal mungkar, yaitu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kalau kita sudah melaksanakan sholat, kemudian kita masih tidak bisa memberhentikan, tidak bisa meninggalkan amalan-amalan dosa, maka berarti jangan kita menyalahkan sholat, tapi perlu kita memperbaiki ibadah sholat kita. Sholat di samping bisa mencegah daripada perbuatan fahsya dan mungkar, maka kalau kita melaksanakan sholat dengan benar, maka kita akan menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang tidak sombong, menjadi orang yang tidak angkuh. Karena sholat itu memberikan pembelajaran, memberikan pelajaran kepada kita, melatih kita untuk tidak sombong. Kalau kita mau memperhatikan ibadah sholat, lebih-lebih kita lakukan dengan sholat berjamaah, Allah dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan bahwa orang yang sholat yang paling utama itu adalah orang yang harus berjejer atau berdampingan dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang berpangkat. Tidak. Orang yang paling mulia di dalam sholat adalah orang yang menduduki shaf yang pertama. Tidak pandang apakah itu orang miskin, apakah itu orang kaya. Tidak pandang apakah orang itu berpangkat atau orang itu tidak mempunyai pangkat. Apakah itu pejabat atau tidak pejabat, itu tidak dibedakan di dalam melaksanakan ibadah sholat dalam shaf-shafnya. Itu artinya bahwa sholat itu menghilangkan semua bentuk kesombongan, menghilangkan semua bentuk kecongkaan yang dilakukan oleh orang, dan kita hanya bisa melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sebagai ciri seorang muhsin itu adalah kita bisa melihat sholatnya. Bagaimana sholatnya dalam menjalankan dalam tiap harinya? Apakah dengan seenaknya? Apakah sholat itu sering kita tinggalkan? Nah, inilah standar yang paling utama sebagai seorang muhsin adalah mendirikan sholat. Dan inilah yang disebut dengan taslihatun nafs, islahun nafs, yaitu memperbaiki diri. Ini yang pertama sebagai ciri daripada seorang yang muhsinin. Yang kedua, wa yu'tuna zakah. Orang itu kalau sebagai seorang muhsin, sebagai orang yang baik, dia tidak enggan untuk mengeluarkan zakat. Banyak ayat-ayat yang mengatakan kepada kita bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu titipan harus kita jaga, harus kita pelihara, dan harus kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan merasa hilang, merasa berkurang harta kita kalau kita zakatkan untuk membersihkan harta kita. Apalagi kalau kita mau menginfakkan, apalagi kalau kita memberikan uang kita untuk jariah, itulah nanti yang akan kita menolong kita di akhirat nanti dengan adanya jariah-jariah yang kita berikan untuk kepentingan umum ini. Jadi setelah Allah itu mengatakan memperbaiki diri sendiri, kemudian Allah wa yu'tuna zakah, Allah juga memberikan untuk memperhatikan kepada masalah sosial. Jangan sampai kita ini kemudian diri kita sudah baik, kemudian tidak mengembangkan kepada lingkungan kita, tidak memperhatikan kepada tetangga kita. Jangan sampai. Karena wa yu'tuna zakah ini adalah bentuk kepedulian sebagai seorang muslim, sebagai orang yang takwa kepada Allah, adalah kita tidak merasa berat dalam mengeluarkan harta kita untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah. Ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa
Wa may yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang memberikan hartanya, barang siapa yang mengeluarkan hartanya untuk Allah, dalam arti untuk fisabilillah, untuk membangun masjid, membangun madrasah, membangun musola, itu harus yakin bahwa Allah akan mengganti yang berlipat ganda. Sudah banyak kita buktikan bahwa orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang sedekah itu tidak berkurang. Pasti dia akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi pun dikatakan, mana koso ala sodakotin. Tidak berkurang harta-harta yang kita sedekahkan untuk kepentingan umat. Jadi kalau kita mengatakan sebagai seorang muhsin, sebagai orang yang baik, maka kita harus mampu mengendalikan harta kita. Jangan kita dikendalikan oleh harta, tapi kita harus mampu menyetir dan mengendalikan harta kita. Sudah banyak ayat-ayat Al-Quran yang juga mengatakan, menyampaikan kepada kita bahwa harta itu bisa menjadi fitnah. Harta itu bisa menjadi musuh kita apabila kita tidak mampu mengendalikan harta kita. Apalagi kalau kita tidak mampu menyetir harta kita, kita disetir harta, maka harta itu akan menjadi bumerang buat kita dan tidak bermanfaat bagi kita. Dalam sejarah ada seorang yang dulunya ahli ibadah, adalah Qarun, itu ahli ibadah. Tapi karena dia miskin, jadi dengan miskinnya itu dia malah semangat untuk beribadah. Tetapi dia merasa menganggap Allah itu tidak adil. Wong saya sudah ibadah tapi saya masih miskin. Kita masih fakir. Itu tidak ada hubungannya antara fakir dengan kekayaan. Antara ibadah dengan fakir itu enggak ada hubungannya. Karena ibadah itu adalah merupakan suatu kebaikan, adalah merupakan suatu perintah dari Allah yang kita harus menjalankannya. Sedangkan masalah fakir dan kaya itu adalah dampak, bukan semata-mata karena kita melakukan ibadah. Karena Allah itu selalu menguji kita. Jadi Qarun itu akhirnya dia minta kepada Nabi Musa untuk mendoakan agar menjadi orang yang kaya. Dia mengatakan, nanti kalau saya kaya, harta saya bisa manfaatkan untuk beribadah, bisa untuk menyumbang tempat ibadah, bisa untuk menyumbang untuk tempat pendidikan. Tapi bagaimana? Setelah apa yang dimohonkan oleh Nabi Musa kepada Qarun, dia menjadi orang yang kaya. Tapi kenyataannya setelah dia kaya, dia sudah lupa kepada Allah. Ketika dimintai sedekah, ketika dimintai zakat, ketika dimintai untuk pembangunan kebaikan, dia mengatakan, kerjalah sendiri, berbuatlah sendiri, jangan minta-minta. Inilah kesombongan Qarun. Dia congkak dengan kekayaannya, padahal itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena apa yang dijanjikan oleh Qarun kepada Allah, dia ingin lebih baik, hartanya ingin dikeluarkan untuk sedekah, untuk zakat, untuk kebaikan-kebaikan, tapi nggak dilaksanakan. Akhirnya Allah pun mengazab kepada Qarun. Harta dan dirinya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah benua yang disebut dengan benua Qarun, yang sekarang masih ada bekasnya, yaitu di Mesir, yaitu di daerah Al-Fayaum. Itu konon katanya bahwa di benua Qarun itulah tempat Qarun ditenggelamkan oleh Allah, juga harta-hartanya karena kebakhilannya, kemeditannya, dan dia tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga sebagai ciri seorang muslim adalah wabil akhiratihum yuqinun. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Hidup di dunia ini ibarat orang lewat menyeberang jalan. Kita harus yakin ada kehidupan yang lebih kekal, adalah kehidupan di akhirat.
kehidupan di akhirat mungkin bisa menjadi itu adalah surga, bisa neraka. Nah, siapakah orang yang menjadi ahli neraka? Siapakah orang yang ahli surga? Yang ahli surga adalah orang yang ketika di dunianya adalah selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah orang-orang yang menjadi penghuni surga nanti. Nah, siapa yang menjadi penghuni neraka? Adalah orang-orang yang tidak taat kepada perintah Allah, selalu melanggar larangan-larangan Allah, selalu melakukan larangan-larangan Allah. Itu nanti yang akan menjadi ahlun nar, menjadi penduduk neraka. Karena dirinya sudah sombong, sudah tidak mau beribadah kepada Allah. Dan ini pun bisa kita lihat contoh dalam sejarah adalah sejarah Fir'aun. Fir'aun itu adalah seorang penguasa, seorang yang sombong, seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini ana rabbukumul a'la. Tapi ternyata kesombongannya Fir'aun itu hanya diazab oleh Allah dengan makhluk Allah yang sangat lunak adalah air. Air yang kita gunakan tiap hari dalam melakukan suatu kegiatan, bisa untuk mandi, bisa untuk mengairi tanaman, bisa untuk masak-masakan. Tapi justru karena ini adalah azab, maka bisa dijadikan air itu sebagai air banjir atau air sungai atau air bengawan. Kemudian si Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, ketika dia kejar-kejaran, ketika dia mengejar kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa melewati namanya Laut Merah, karena Nabi Musa adalah seorang rasul, seorang nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah tongkat. Dengan tongkat itulah Nabi Musa bisa memanfaatkan, bisa kalau tongkat itu dipukulkan di Laut Merah menjadi jalan. Ketika jalan itu dipukul kembali, maka bisa menjadi laut kembali. Nah, ketika Nabi Musa dengan para sahabatnya sudah melewati Laut Merah dan Fir'aun masih mengejar, maka Nabi Musa memukul jalan. Kemudian jalan itu yang dilalui oleh Nabi Musa menjadi Laut Merah kembali, dan Fir'aun pun dia tenggelam di dalam Laut Merah. Itu dia mengatakan ini ana rabbukumul a'la. Dia juga tidak percaya bahwa hari akhir itu akan ada, hari kemudian itu ada. Lah, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang Islam, maka kita mempunyai kepercayaan bahwa kita harus yakin dengan adanya hari kiamat ini. Kalau kita yakin dengan hari kiamat, maka menjadi perasaan kita ini akan selalu beribadah kepada Allah. Menjadi kita akan giat beribadah karena apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan kita petik hasilnya ketika kita di akhirat kelak. Jadi marilah kita yakini dengan adanya hari kiamat ini. Kita yakini bahwa hari akhir itu adalah hari akhirnya seluruh umat manusia, yaitu dimatikanlah makhluk-makhluk Allah termasuk manusia, termasuk malaikat ini. Itulah 3 unsur yang harus ada bagi seorang muslim. Yang pertama adalah dia itu mampu menjalankan sholat. Kemudian yang kedua, dia siap untuk mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga, dia itu yakin dengan adanya hari kiamat. Para pemirsa budiman yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu kalau kita sudah melaksanakan 3 hal itu, Allah menjanjikan ulaika ala hutam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahwa orang yang melakukan sholat, mengeluarkan zakat, kemudian dia yakin dengan hari akhir, maka orang itu adalah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling pokok adalah ulaika humul muflihun,
dia itu akan menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang tidak merugi ketika mereka itu hidup di dunia. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana sekarang kita, mampukah diri kita ini dibentuk menjadi orang yang muhsin, menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, wa minan nasi may yastari lawal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidahu huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bahwa dalam ayat sebelumnya kita diberitahu oleh Allah, pegangilah Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah merupakan suatu petunjuk hudan, warahmatan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih ada juga sebagian manusia itu wa minan nas, dan ada sebagian dari manusia mayyastari lawal hadis lidil ansabilillah bighairi ilmin. Ada orang itu yang menukar, ada orang itu yang mengganti antara ucapan yang baik dengan ucapan yang tidak baik, dan dia itu adalah orang yang tidak mempunyai ilmu, dan dia itu adalah orang yang menyesatkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bagaimana orang yang dikatakan yashtari lawal hadis, menukar barang yang tidak berharga dengan barang yang berharga. Contohnya, kita ini dianjurkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai kita ini dalam setiap harinya tidak membaca Al-Quran. Jangan sampai ada waktu yang diberikan oleh Allah ini tidak kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu berbeda dengan membaca yang lain. Membaca satu huruf saja Al-Quran, Allah memberikan hadiah yaitu dengan 10 pahala. Kalau kita mampu membaca Al-Quran 3 huruf saja, kita sudah mendapatkan 30 pahala. Apalagi kalau seandainya kita itu bisa membaca Al-Quran 1 hari 1 lembar, 2 lembar, kalau bisa 1 juz, kita usahakan seperti itu. Masya Allah, betapa banyak pahala yang kita peroleh daripada membaca Al-Quran. Ini adalah Al-Quran, tapi masih ada wa minan nas. Ada yang menukar Al-Quran dengan yang lain. Seperti apa umpamanya? Ada orang membaca Al-Quran tidak mau mendengarkan, rame. Ada mendengarkan Al-Quran, kemudian dia nyanyi dengan mendengarkan radio atau mendengarkan TV. Ada orang yang tidak mau membaca Al-Quran tapi membaca HP, membaca WA, membaca yang ada di HP itu. Nah, ini semua adalah orang yang dikatakan oleh Allah yashtari lahwal hadis, yaitu orang yang mengganti, yang menukar antara kebaikan dengan yang tidak baik. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita itu memperlakukan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita dikalahkan dengan yang lain. Harus kita utamakan Al-Quran daripada yang lain. Apalagi ada sikap wayat takhidahu huzwa, kita mengejek, kita mentertawakan. Apakah ada orang yang mentertawakan Al-Quran? Banyak. Orang-orang kafir Quraisy itu ketika mendengarkan Al-Quran, dia mengatakan qalu asatirul awwalin. Al-Quran itu dongeng-dongeng belaka. Bahkan orang kafir Quraisy itu mengatakan ketika Nabi menyampaikan Islam dengan membawakan Al-Quran, Nabi dikatakan majnun, dikatakan gila. Kita juga tahu bagaimana kebencian orang-orang pada Al-Quran. Orang-orang Amerika Yahudi itu memperlakukan Al-Quran, Masya Allah. Dia tidak menghormati Al-Quran. Al-Quran itu diinjak-injak. Al-Quran itu dipakai duduk. Al-Quran itu dimasukkan WC, Masya Allah.
Ini adalah orang-orang yang betul keterlaluan memperlakukan Al-Quran, memperlakukan kalamullah, memperlakukan ucapan Allah seperti ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW sudah memberitahu kepada kita, kalau kita ke WC saja, kemudian kita membawa khotam atau ali-ali, itu ada tulisannya Allah suruh melepas. Kok sampai Al-Quran diinjak-injak, Al-Quran diduduki, Al-Quran dimasukkan ke WC atau ke toilet, ini merupakan satu penghinaan yang luar biasa. Bagaimana kalau ada orang yang seperti ini? Apakah Allah tinggal diam? Apakah Allah akan mengganti penghinaan itu dengan azab? Dijelaskan dengan ayat selanjutnya adalah ulaika lahum adzabum muhin. Orang-orang seperti itu akan mendapatkan azab dari Allah, azab yang jelas-jelas, azab yang terang, siksa yang sangat terang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kehidupannya menjadi melarat, mungkin kehidupannya menjadi orang yang tidak terarah, mungkin kehidupannya menjadi orang yang tidak ada manfaatnya. Itu mungkin diantara akibat-akibat karena memperlakukan Al-Quran tidak seperti kita memperlakukan HP kita. HP kita jaga, HP kita saku, HP kita amankan. Tapi bagaimana dengan Al-Quran? Dia tidak mau menjaganya, tidak pernah membacanya, tidak pernah mengamalkan isinya. Itulah perlakuan-perlakuan orang-orang yang dikatakan oleh Allah adalah mengganti lahwal hadis, yaitu sesuatu yang tidak berguna dengan sesuatu yang berguna. Ayat berikutnya Allah berfirman, wa idza tutla ali ayatuna walla mustakbirun ka'alam yasma'ha ka'anna fi udhunai waqra wa basyirhu bi'adzabin alim. Ayat ini lebih tegas lagi bahwa wa idza tutla ali ayatuna, apabila dibacakan ayat-ayat kita, artinya ketika Al-Quran itu dibaca, wala mustakbiron, mereka itu adalah sombong, mereka adalah congkak. Bagaimana congkaknya? Ka'alam yasma'ha, dia mendengarkan Al-Quran, tapi seolah-olah dia itu adalah tidak mendengarkan Al-Quran, tidak mau memperhatikan Al-Quran, tidak mau mendengarkan Al-Quran. La yasma'ha ka'anna fi udhunai waqra, seolah-olah telinganya itu adalah tuli. Padahal dia enggak tuli, dia masih bisa mendengar, dia masih bisa melihat ketika ada orang membaca. Tapi karena saking bencinya kepada Al-Quran, dia itu seolah-olah telinganya itu tuli. Bahkan dalam ayat yang lain Allah juga menyampaikan kepada kita bahwa ketika dia mendengarkan Al-Quran dibaca, seolah-olah dia itu adalah disambar petir yang sangat keras. Kemudian karena dia menganggap petir terhadap bunyi Al-Quran, maka semua jari-jarinya diletakkan di telinganya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'i hadaral maut. Seluruh jari-jarinya itu dimasukkan ke dalam telinga supaya tidak mendengarkan Al-Quran. Ini adalah tarkib Al-Quran, bahwa tidak mungkin orang itu memasukkan seluruh jari-jarinya ke telinganya, tetapi salah satu jarinya itu sudah bisa untuk menutup telinganya supaya enggak mendengar Al-Quran. Tetapi Allah mengibaratkan orang itu karena tidak suka dengan Al-Quran, dianggapnya oleh Allah seluruh jari-jarinya dimasukkan ke dalam telinganya, itu menandakan saking tidak sukanya dengan Al-Quran. Ka'alam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra. Jadi seolah-olah dia itu tidak mendengarkan apa yang dibaca, seolah-olah telinganya itu tidak mendengarkan. Bagaimana kalau ada orang yang menghadapi Al-Quran seperti ini? Fabasyirhu bi'adzabin alim
Kata Allah, wahai Muhammad, basyir, berilah kabar gembira orang yang seperti itu. Apa kabar gembira? Bi'adzabin alim, yaitu dengan siksa yang sangat pedih. Al-Quran mengatakan wabasyirhu. Mestinya kalau pengertian kita wabasyir itu berilah kabar gembira. Tentunya kabar gembira yang dimaksud itu mestinya adalah yang menyenangkan hati, yang menggembirakan hati. Wah, saya dapat gembira, kabar gembira. Umpamanya orang itu diberikan mobil, senang hatinya. Itu namanya kabar gembira. Ketika seorang pelajar kemudian dia ujian dan mendapatkan nilai yang terbaik, dia gembira. Ini adalah gembira ketika dia mendapatkan kebaikan. Dia gembira karena dia mendapatkan hadiah atau yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini adalah suatu penghinaan kepada orang yang menghinakan Al-Quran, yaitu diberi kabar gembira, tapi kabar gembira itu bukan kabar yang menyenangkan, tapi kabar yang menyedihkan, yang menyusahkan dan menyakitkan. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, saya mengajak kepada diri saya, kepada para pemirsa yang budiman, mari kita gunakan Al-Quran sebagai hidayah. Mari kita baca Al-Quran itu walaupun tidak satu juz, ya satu surat, ya satu mikra umpamanya minimal, supaya kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah dan selalu ingat kepada Allah, sehingga kita akan dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira ini yang isi daripada surat Luqman, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.